Selamat datang kembali di On My Bana Channel, tempat di mana kita berbagi inspirasi, motivasi, dan tips untuk hidup yang lebih baik. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat unik dan mungkin sedikit kontroversial, yaitu terima kasih karena sudah menghinaku. Tentu saja, ketika kita mendengar kata hina, biasanya membuat kita merasa tidak nyaman atau marah. Namun, pernahkah kalian berpikir bahwa hinaan dan kritik yang kita terima bisa menjadi bahan bakar untuk kemajuan dan kesuksesan kita? Di video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana hinaan dan kritik bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun kekuatan diri, meningkatkan motivasi, dan mendorong kita mencapai puncak potensi kita. Kita akan membahas bagaimana cara menerima hinaan dengan hati yang lapang, mengubahnya menjadi motivasi positif, dan langkah-langkah praktis untuk menggunakan setiap kata negatif sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Jadi, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai, agar kamu bisa memahami dan mengerti kalau hinaan bisa dijadikan sebagai alat yang sangat efektif untuk membangun kekuatan diri dan meningkatkan motivasi. Namun sebelum kita mulai videonya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Jadi, siapkan diri kalian, ambil secangkir teh atau kopi. Cari posisi yang nyaman dan mari kita mulai videonya. 1. Mengapa hinaan bisa menjadi berkah tersembunyi? Kita semua pasti pernah mengalami momen di mana kita dihina atau dikritik. Hinaan seringkali datang dalam bentuk komentar negatif tentang kemampuan, penampilan, atau kepribadian kita. Meski menyakitkan, hinaan bisa menjadi berkah tersembunyi. Mengapa? Karena hinaan memberi kita kesempatan untuk merenung, mengevaluasi diri, dan menjadi lebih baik. Ketika seseorang menghina kita, mereka sebenarnya memberi kita umpan balik yang berharga. Meskipun cara penyampaiannya mungkin tidak menyenangkan, kita bisa memilih untuk melihat isi pesan tersebut dan mencari kebenaran yang mungkin ada di dalamnya. Ini adalah langkah pertama dalam mengubah hinaan menjadi motivasi. 2. Mengembangkan sikap mental yang kuat. Salah satu kunci untuk menggunakan hinaan sebagai motivasi adalah dengan mengembangkan sikap mental yang kuat. Ini berarti kita harus belajar untuk tidak terlalu terpengaruh oleh pendapat negatif orang lain. Latih diri kalian untuk menerima kritik dengan kepala dingin dan hati terbuka. Sikap mental yang kuat juga berarti memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Percayalah pada kemampuan kalian dan jangan biarkan kata-kata negatif menjatuhkan kalian. Ingat, orang lain tidak menentukan nilai diri kalian, hanya kalian yang bisa melakukannya. 3. Mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Hinaan seringkali menyakitkan, tapi kita punya pilihan bagaimana kita meresponnya. Kita bisa membiarkan rasa sakit itu menghancurkan kita, atau kita bisa mengubahnya menjadi kekuatan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan hinaan sebagai bahan bakar untuk mencapai tujuan kita. Contohnya, banyak tokoh sukses seperti Oprah Winfrey, J.K. Rowling, dan Steve Jobs pernah dihina dan diremehkan. Namun, mereka tidak membiarkan hinaan tersebut menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan kata-kata negatif tersebut sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa mereka bisa berhasil. Jadi, setiap kali kalian merasa terhina, ingatlah bahwa rasa sakit itu bisa menjadi kekuatan besar jika kalian menggunakannya dengan bijak. 4. Memfilter kritik yang membangun. Tidak semua hinaan atau kritik bersifat merusak. Beberapa kritik sebenarnya bisa sangat membangun jika kita mau mendengarkannya dengan pikiran terbuka.
Belajarlah untuk memfilter kritik yang benar-benar bisa membantu kalian menjadi lebih baik. Misalnya, jika seseorang mengkritik cara kalian bekerja, cobalah untuk melihat apakah ada kebenaran dalam kritik tersebut. Apakah ada aspek dari pekerjaan kalian yang bisa ditingkatkan? Jika ya, gunakan kritik tersebut sebagai panduan untuk memperbaiki diri. Dengan begitu, kalian tidak hanya akan berkembang, tetapi juga menunjukkan bahwa kalian mampu menerima umpan balik dengan dewasa dan bijaksana. 5. Membuktikan diri sendiri. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi hinaan adalah dengan membuktikan bahwa mereka salah. Alih-alih membalas hinaan dengan kemarahan, tunjukkan kepada dunia bahwa kalian lebih baik daripada yang mereka pikirkan. Fokus pada tujuan kalian, bekerja keras, dan tunjukkan hasil yang luar biasa. Setiap kali kalian mencapai sesuatu yang besar, kalian tidak hanya membuktikan kepada diri sendiri bahwa kalian bisa melakukannya, tetapi juga membungkam para pengkritik dengan prestasi nyata. Ingat, tindakan kalian berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka. 6. Mengelilingi diri dengan dukungan positif. Meskipun kita harus belajar menerima hinaan dengan lapang dada, tidak ada salahnya mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung dan memotivasi kita. Teman, keluarga, atau mentor yang positif bisa menjadi sumber inspirasi dan dukungan yang sangat berharga. Mereka bisa membantu kalian tetap fokus pada tujuan kalian, memberikan dorongan semangat ketika kalian merasa down, dan memberikan perspektif yang lebih seimbang ketika kalian menghadapi kritik atau hinaan. Dengan dukungan positif di sekitar kalian, kalian akan merasa lebih kuat dan lebih termotivasi untuk mencapai kesuksesan. 7. Belajar dari setiap pengalaman. Setiap hinaan atau kritik adalah pengalaman belajar. Cobalah untuk melihat setiap komentar negatif sebagai kesempatan untuk mengevaluasi diri dan belajar sesuatu yang baru. Apa yang bisa kalian pelajari dari situasi ini? Bagaimana kalian bisa menggunakan pengalaman ini untuk menjadi lebih baik? Misalnya, jika seseorang mengkritik cara kalian berbicara di depan umum, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi kalian. Cari kursus atau workshop yang bisa membantu kalian menjadi pembicara yang lebih baik. Dengan begitu, setiap hinaan akan menjadi batu loncatan menuju peningkatan diri. 8. Tetap fokus pada tujuan. Ketika kita menerima hinaan, mudah sekali untuk kehilangan fokus dan merasa down. Namun, sangat penting untuk tetap fokus pada tujuan dan impian kita. Jangan biarkan kata-kata negatif mengalihkan perhatian kalian dari apa yang benar-benar penting. Buatlah rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk mencapai tujuan kalian. Setiap kali kalian merasa terhina, ingatkan diri kalian mengapa kalian memulai perjalanan ini. Tujuan besar kalian akan memberi kalian motivasi untuk terus maju, meskipun ada rintangan di sepanjang jalan. 9. Menginspirasi orang lain. Ketika kalian berhasil mengatasi hinaan dan kritik, kalian tidak hanya membantu diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Ceritakan pengalaman kalian kepada orang lain dan tunjukkan bahwa adalah mungkin untuk bangkit dari kata-kata negatif dan mencapai kesuksesan. Dengan berbagi cerita kalian, kalian bisa memberikan harapan dan dorongan kepada orang lain yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Kalian bisa menjadi bukti hidup bahwa hinaan tidak menentukan nasib seseorang, dan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar. 10. Bersyukur dan mengapresiasi setiap momen. Akhirnya, belajarlah untuk bersyukur dan mengapresiasi setiap momen dalam perjalanan kalian. Bahkan hinaan dan kritik adalah bagian dari pengalaman hidup yang membuat kita lebih kuat dan lebih bijaksana. Dengan sikap syukur,
kita bisa melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh dan berkembang. Setiap kali kalian merasa terhina, cobalah untuk mengucapkan terima kasih dalam hati. Terima kasih karena sudah memberi saya kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih baik. Dengan sikap ini, kalian akan menemukan kedamaian dan kekuatan dalam menghadapi setiap kata negatif yang datang. Itulah cara yang bisa kita lakukan untuk mengubah hinaan dan kritik menjadi motivasi yang positif dan peluang untuk bertumbuh. Ingatlah bahwa hinaan tidak menentukan nilai diri kita, melainkan bagaimana kita meresponnya yang akan menentukan nasib kita. Dengan sikap mental yang kuat, fokus pada tujuan, dan dukungan positif di sekitar kita, kita bisa bangkit dari setiap kata negatif dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Buat kamu yang sudah subscribe, saya doakan kamu sukses di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.